Perang Khandaq, juga dikenal sebagai Perang Ahzab, merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 5 Hijriah, 627 Masehi. Perang ini disebut Khandaq karena strategi utama yang digunakan adalah menggali parit, Khandaq, di sekitar Madinah sebagai benteng pertahanan, yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Persia. Sementara nama Ahzab berarti kelompok-kelompok, mengacu pada gabungan pasukan sekutu yang terdiri dari berbagai kabilah Arab yang berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Berikut ini adalah kisah lengkap Perang Khandaq, latar belakang perang. Setelah kekalahan kaum Quraisy dalam Perang Uhud, mereka merasa perlu menyusun strategi baru untuk menaklukkan kaum muslimin di Madinah. Kaum Quraisy tidak sendirian, mereka bersekutu dengan berbagai kabilah lainnya, termasuk Bani Nadir, sebuah suku Yahudi yang telah diusir dari Madinah karena melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Koalisi ini disebut pasukan sekutu, Ahzab, yang terdiri dari lebih dari 10.000 orang, yang mencakup kaum Quraisy, Ghatafan, Bani Asad, serta suku-suku Yahudi yang ingin membalas dendam kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Mereka bergerak menuju Madinah dengan harapan dapat menghancurkan kaum muslimin dan merebut kota tersebut. Strategi parit, Khandaq. Ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa pasukan sekutu dalam jumlah besar akan menyerang Madinah, beliau segera bermusyawarah dengan para sahabat untuk mencari strategi yang tepat dalam menghadapi pasukan musuh yang besar. Pada saat inilah Salman Al-Farisi memberikan usulan yang sangat strategis, yaitu menggali parit di bagian utara Madinah, tempat yang paling rawan untuk diserang. Strategi ini merupakan taktik yang biasa digunakan dalam perang di Persia. Rasulullah SAW menerima saran Salman, dan para sahabat pun segera mulai menggali parit. Seluruh kaum muslimin, termasuk Rasulullah SAW sendiri, turut serta dalam pekerjaan fisik yang sangat berat ini. Pekerjaan menggali parit memakan waktu 6 hari penuh, di mana kaum muslimin bekerja siang dan malam tanpa henti. Parit tersebut sangat dalam dan lebar sehingga tidak mungkin dilewati oleh kuda maupun pejalan kaki. Pasukan Ahzab mengepung Madinah. Setelah parit selesai, pasukan sekutu tiba di Madinah. Mereka terkejut melihat adanya parit besar yang menghalangi jalan mereka untuk menyerang kota. Taktik ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dalam peperangan Arab, karena biasanya perang dilakukan secara langsung di medan terbuka. Pasukan Quraisy dan sekutu mereka terpaksa mendirikan kemah di luar parit dan mengepung Madinah selama hampir 1 bulan. Selama pengepungan ini, tidak ada pertempuran besar yang terjadi, namun kedua belah pihak saling melempar panah dan batu dari kejauhan. Beberapa kali, pasukan musuh mencoba menyeberangi parit, tetapi selalu berhasil digagalkan oleh kaum muslimin. Pengkhianatan Bani Quraisyah. Salah satu ancaman terbesar dalam Perang Khandaq adalah pengkhianatan dari Bani Quraisyah, salah satu suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka sebelumnya telah membuat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW untuk bersama-sama mempertahankan Madinah. Namun, ketika pengepungan terjadi, mereka didekati oleh Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, yang membujuk mereka untuk bergabung dengan pasukan sekutu. Bani Quraisyah akhirnya mengkhianati perjanjian tersebut dan siap menyerang kaum muslimin dari dalam kota. Pengkhianatan ini membuat situasi kaum muslimin semakin genting, karena mereka sekarang harus menghadapi ancaman dari dua sisi, dari luar oleh pasukan Ahzab, dan dari dalam oleh Bani Quraisyah. Kesulitan yang dihadapi kaum muslimin. Selama pengepungan ini, kaum muslimin berada dalam kondisi yang sangat sulit. Persediaan makanan semakin menipis, dan cuaca dingin memperparah keadaan. Mereka harus berjaga-jaga sepanjang waktu, dengan ketegangan yang tinggi karena musuh bisa menyerang kapan saja. Rasulullah SAW dan para sahabat, termasuk kaum wanita dan anak-anak, ikut merasakan kesulitan ini. Bahkan, beberapa sahabat mengikat batu di perut mereka untuk menahan rasa lapar. Pada saat-saat kritis ini, Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepemimpinan dan ketabahan yang luar biasa. Beliau terus memotivasi para sahabatnya untuk tetap bertahan dan berjuang. Beliau juga selalu mengajak kaum muslimin untuk bertawakal kepada Allah dan meminta pertolongannya. Pertolongan Allah dan akhir pengepungan ketika situasi kaum muslimin semakin genting dan hampir putus asa, Allah menurunkan pertolongannya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, pasukan sekutu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Allah mengirimkan angin kencang yang merusak kemah-kemah pasukan sekutu, memadamkan api unggun mereka, dan membuat mereka kocar-kacir.
Selain itu, malaikat juga dikirimkan untuk membantu kaum muslimin. Pasukan Quraisy dan sekutunya mulai kehilangan semangat dan akhirnya memutuskan untuk mundur setelah lebih dari 20 hari mengepung Madinah. Perpecahan di antara pasukan sekutu juga semakin melemahkan mereka. Suku Ghatafan, yang merupakan salah satu kekuatan utama pasukan sekutu, merasa tidak ada keuntungan bagi mereka untuk terus berperang dan memilih untuk mundur lebih awal. Demikian pula, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan akhirnya menarik diri dari pengepungan. Penghukuman terhadap Bani Quraisyah. Setelah pasukan Ahzab mundur, perhatian kaum muslimin beralih kepada Bani Quraisyah yang telah berkhianat. Nabi Muhammad SAW dan pasukan muslim segera mengepung benteng Bani Quraisyah. Setelah beberapa hari pengepungan, mereka menyerah dan meminta agar nasib mereka ditentukan oleh salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus. Sa'ad bin Mu'adz memutuskan bahwa laki-laki dari Bani Quraisyah yang terlibat dalam pengkhianatan harus dihukum mati, sementara wanita dan anak-anak mereka dijadikan tawanan. Keputusan ini sesuai dengan hukum yang berlaku pada masa itu dalam kasus pengkhianatan terhadap perjanjian dan ancaman terhadap keamanan negara. Pelajaran dari Perang Khandaq. Perang Khandaq memberikan banyak pelajaran penting bagi kaum muslimin, di antaranya, 1. Kepemimpinan dan musyawarah. Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam mengambil keputusan penting, dan ide Salman Al-Farisi menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dalam perang. 2. Kesabaran dan ketabahan. Kaum muslimin menunjukkan ketabahan yang luar biasa meski berada dalam situasi yang sangat sulit. 3. Keberkahan dalam tawakal. Dengan penuh tawakal dan keyakinan kepada Allah, kaum muslimin mendapatkan pertolongan yang luar biasa berupa angin kencang yang memporak-porandakan pasukan sekutu. 4. Pentingnya persatuan. Persatuan kaum muslimin menghadapi musuh yang lebih besar dan kuat menunjukkan kekuatan solidaritas dan kerjasama. Perang Khandaq bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual bagi kaum muslimin. Perang ini semakin memperkuat kedudukan Islam di Madinah dan memperlihatkan bahwa dengan iman, strategi, dan tawakal kepada Allah, kemenangan dapat diraih meskipun menghadapi tantangan yang besar.